Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Elsabella dari kelas HIA Universitas Mula Warman. Di video part 3 ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari part 2, yaitu siapakah yang menciptakan dosa? Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu dosa. Secara umum, dosa dapat diartikan sebagai suatu tindakan-tindakan manusia yang melanggar perintah, norma-norma, dan aturan-aturan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia, terutama yang berkaitan dengan norma-norma teologis, moral, dan sebagainya. Bagaimanapun bentuk dosa tersebut, sangat berimplikasi dengan rusaknya hubungan atau relasi antara manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan sesamanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum, Tuhan atau agama. Dosa merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam konteks agama untuk dapat menjelaskan tentang tindakan yang melanggar norma maupun aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Kemudian, dosa juga dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran-pikiran, perkataan, perilaku, maupun perbuatan dan tindakan manusia. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan siapakah yang menciptakan dosa. Pertama-tama, kita mengetahui bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, hanya ada Allah saja, karena Ia adalah Alfa dan Omega, yang ada dari kekal sampai kekal. Sehingga dapat saya katakan bahwa Allah adalah permulaan dari segala sesuatu dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia, maka tidak ada sesuatu apapun. Allah pencipta pribadi di luar pribadinya. Maka dengan dirinya sendiri, pribadi itu berbeda dengan pribadi Allah atau beda kualitas. Walaupun manusia dicipta menurut peta dan teladan, karena ciptaan tetaplah hanya ciptaan, dan ciptaan bukanlah pencipta, sehingga jelas ada perbedaan kualitas antara pencipta dan yang dicipta. Karena jika yang dicipta memiliki kualitas yang sama dengan pencipta, maka kita sudah tidak bisa membedakan yang mana yang dicipta dan pencipta karena sama. Namun tidaklah demikian halnya antara manusia dengan Allah. Jelas manusia hanyalah ciptaan yang berbeda kualitas dengan penciptanya, yaitu Allah. Saya harap kita semua mengerti terlebih dahulu mengenai perbedaan kualitas antara pencipta dan yang dicipta. Kemudian yang dicipta bukanlah pencipta. Jika kita memahami hal ini, maka kita akan dapat melihat bagaimana dosa dapat terjadi. Allah tidak pernah bergeser atau berubah. Yang berubah posisi atau status adalah manusianya. Yang terjadi mengarah dirinya kepada Allah. Berubah mengarahkan dirinya pada diri sendiri, atau dengan kata lain, manusia yang tadinya bersandar kepada Allah sekarang berubah bersandar pada dirinya sendiri. Jadi, yang benar adalah manusia harus berpusat kepada Allah, Sang Pencipta. Jika manusia tidak berpusat kepada Allah, melainkan berpusat kepada diri sendiri, maka pada saat itu terjadi dosa. Jadi, pada saat posisi atau status ini bergeser, pada saat itu pula dosa terjadi. Dalam hal ini, pertama kali terjadi pada saat malaikat jatuh ke dalam dosa dan menjadi iblis.
Pada saat malaikat itu tidak berpusat kepada Allah, melainkan pada dirinya sendiri, pada saat itu malaikat tersebut jatuh ke dalam dosa dan menjadi iblis. Dan hal ini pun terjadi pada kejatuhan manusia. Pada saat manusia tidak bersandar kepada Allah dan mengabaikan perintahnya dan lebih taat kepada perkataan atau godaan dari iblis, maka pada saat itu posisi manusia telah bergeser sehingga jatuh ke dalam dosa. Demikian seterusnya. Jika kita tidak berpusat bersandar kepada Allah, maka kita telah berpusat atau bersandar kepada diri sendiri atau kepada ciptaan lainnya. Maka kita tidak boleh berdosa di hadapan Allah. Jadi yang menciptakan dosa itu adalah Allah. Terima kasih.